Selamat pagi Ibu dan Ayah di seluruh Nusantara. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Romel. Sesi kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya tummy time untuk bayi bersama tamu yang telah saya undang untuk hadir secara virtual, Ibu Ratih. Bu Ratih ini seorang ibu dari buah hati yang baru berusia sekitar 2 bulan. Halo Bu Ratih, selamat bergabung. Halo dok, terima kasih sudah mengundang saya. Sama-sama Bu, berhubungan dengan topik hari ini, Ibu sudah pernah mendengar tentang tummy time belum Bu? Tummy time itu yang tentang tengkurap-tengkurap gitu ya dok? Betul Bu, kita bahas lebih dulu ya apa itu tummy time. Tummy time adalah waktu telungkup bayi. Menurut American Academy of Pediatrics yang disingkat AAP atau Asosiasi Dokter Anak Amerika, tummy time dapat dimulai sejak bayi baru lahir. Bayi yang tidak banyak menghabiskan waktunya dalam posisi telungkup memiliki kemungkinan lebih besar mengalami keterlambatan perkembangan keterampilan motoriknya dan menghambat bayi untuk menjadi aktif. Jadi perlu disediakan waktu tersendiri dok untuk anak telungkup? Iya Bu, karena tummy time ini banyak sekali manfaatnya. Apa saja tuh dok? Supaya kuat ya? Beberapa keuntungan dari tummy time adalah memperkuat otot leher, punggung, dan perut bayi. Melatih bayi mengontrol gerak leher dan kepalanya. Berlatih untuk tahap perkembangan penting lainnya seperti berguling, duduk, dan merangkak. Meningkatkan keterampilan gerak kasar, mencegah bentuk kepala menjadi rata pada bagian belakang atau plagiosefali atau flathead syndrome atau yang biasa kita kenal dengan peang. Mencegah punggung berbentuk kurva C yang menyebabkan bayi sulit belajar merangkak. Melatih gerak pinggul dan kaki sehingga tidak kaku, serta meluruskan lutut kakinya. Mengurangi masalah gas dalam perut, memberikan bayi pengalaman akan sudut pandang yang berbeda. Wah, banyak sekali ya manfaatnya dok. Saya tuh suka takut dan kasihan gitu kadang dok untuk telungkupin anak saya. Takut belum kuat. Cara melatihnya seperti apa ya dok? Pada awalnya, bayi mungkin tidak dapat bertahan lama dalam posisi telungkup. Untuk itu, di awal, kita bisa menelungkupkannya hanya untuk 2-3 menit, dan kemudian meningkat secara bertahap sesuai ketahanan bayi. Lakukan tummy time 4-5 kali dalam sehari atau sesering mungkin. Untuk secara perlahan meningkatkan kekuatan anak pada saat tummy time, orang tua dapat melakukan beberapa cara seperti berikut. Aktivitas pertama adalah dengan meletakkan anak di dada sambil orang tua duduk bersandar. Posisi ini akan lebih mudah bagi anak karena anak dalam posisi miring, sehingga bagian dadanya tidak terlalu berat. Pada posisi ini, orang tua dapat mengajak anak berinteraksi dengan lembut, penuh kehangatan, dan bisa juga memberikan anak kecupan untuk meningkatkan kelekatan pada anak. Jika saat melakukan ini anak terlihat nyaman, orang tua dapat sedikit demi sedikit menurunkan ketinggian sandarannya hingga orang tua tiduran dan anak telungkup penuh di dada orang tua. Kemudian aktivitas stimulasi lainnya seperti video berikut. Aktivitas kedua adalah dengan menggendong anak dengan posisi tegak seperti ini. Satu tangan menyangga tubuh anak dan tangan lain menyangga leher dan kepala anak. Sambil berdiri, orang tua dapat menggendong anak sambil bergerak ke kanan dan ke kiri sambil menyanyikannya dengan lembut. Menggendong dengan posisi seperti ini dapat melatih kekuatan leher anak untuk menyangga kepalanya. Aktivitas lain yang dapat dicoba adalah dengan menelungkupkan anak di karpet atau playmat dengan mengganjal bagian dadanya dengan bantal agar lebih tinggi untuk mempermudahnya. Saat bayi merasakan ketidaknyamanan dan menangis, kita dapat membujuknya agar bertahan sedikit lebih lama dengan mengajaknya bicara atau bermain. Ibu juga dapat melakukan posisi yang sama, sehingga kita berada dalam level mata yang sejajar dengan bayi untuk dapat membuat bayi lebih bertahan. Ketika bayi sudah menunjukkan ketidaknyamanan, ayah dan ibu dapat mengakhiri sesi tummy time dengan segera membalikan, mengangkat, atau menggendong bayi kembali. Nah, itu tadi contoh-contoh aktivitasnya Bu. Dengan melakukan aktivitas-aktivitas tadi, otot-otot leher bayi akan menjadi lebih kuat, sehingga pelan-pelan dapat kuat lungkup lebih lama
tanpa bantuan penyangga di dadanya. Oh, begitu dok caranya. Iya Bu, cukup sederhana kan? Nah, dengan semakin kuat otot-otot leher anak, kita harapkan nanti di usia 3 bulan saat sedang telungkup, anak sudah bisa mengangkat kepalanya dengan lebih kuat, stabil, dan bertahan lebih lama. Di mana kemampuan ini merupakan salah satu penanda penting dalam perkembangan gerak kasar anak usia tersebut. Itu seperti tadi sudah bisa dilakukan mulai dari kapan ya dok? Tummy time seperti tadi sudah dapat dilakukan sedini mungkin atau dari bayi baru lahir. Tentunya disesuaikan waktunya dengan penuh pengawasan ya ayah ibu, dan aktivitas telungkup pada bayi yang belum kuat menggerakkan kepalanya harus dilakukan saat anak terbangun. Oh iya, biar tidak bahaya ya dok? Betul Bu, sebagian besar bayi memang akan lebih nyaman melakukan tummy time ketika ia mulai bisa mengangkat kepalanya sendiri. Jadi jangan ragu untuk menstimulasi buah hati demi tumbuh kembang optimalnya ya ayah dan ibu. 5 menit sering mungkin akan berdampak besar untuk kedepannya. Oh, oke dok kalau begitu. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita hari ini ayah ibu. Selamat mencoba di rumah dan sampai jumpa.